Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan nama saya Fadila Desriana serta rekan-rekan saya Aska Moreno, Muhammad Aja Raffi, Naufal, dan Vika Ramadhani. Jadi kali ini saya perwakilan dari kelompok 5 akan membuka presentasi mengenai buku saku yang kelompok 5 sudah bikin sebelumnya. Untuk tema kali ini yaitu pendidikan karakter di era digital. Langsung saja saya serahkan kepada rekan saya untuk memulai presentasi. bab 1 pendahuluan. Perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara belajar, berkomunikasi, dan berinteraksi. Internet, media sosial, serta jasa buatan atau AI berikan berbagai kemudahan dalam memperoleh informasi dan mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif. Generasi Z sebagai generasi yang tumbuh berdampingan dengan perkembangan teknologi memiliki kemampuan adaptasi digital yang tinggi. Namun juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga nilai moral tengah derasnya arus informasi. Fenomena seperti cyberbullying, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian, plagiarisme, kecanduan gawai, hingga menurunnya etika dalam berkomunikasi, jadi indikasi ada krisis moral yang mulai mengkhawatirkan. Kemudahan penggunaan AI juga berpotensi mengurangi kejujuran akademik dan kemandirian belajar apabila tidak dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, perkembangan teknologi harus diimbangi dengan penguatan pendidikan karakter agar peserta didik mampu membedakan antara penggunaan teknologi yang bermanfaat dan berdampak negatif. Dalam konteks wawasan pendidikan, pendidikan karakter merupakan bagian penting dalam membentuk peserta didik yang tidak harus tapi lebih juga memiliki integritas, tanggung jawab, empati, dan juga kemampuan berpikir kritis. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal utama bagi generasi Z dalam menghadapi tantangan di era digital yang terus berkembang. Buku saku ini mengkaji strategi menghadapi krisis moral generasi Z melalui penguatan pendidikan karakter dengan meninjau latar belakang permasalahan, keterkaitannya dengan wawasan pendidikan, analisis berdasarkan teori, kebijakan, dan data terkini, serta berbagai solusi yang dapat diterapkan oleh sekolah, keluarga, masyarakat, serta pemerintah. Diharapkan buku saku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam mendukung terciptanya generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, masuk ke dalam bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama itu latar belakang isu. Jadi pada abad ke-21 menempatkan generasi Z sebagai digital native yang tumbuh di tengah derasnya arus informasi tanpa sekat. Di satu sisi, digitalisasi memberikan kemudahan akses pengetahuan dan ruang kreativitas yang luas. Namun di sisi lain, kebebasan tanpa filter di ruang cyber memicu krisis moral yang mengkhawatirkan. Fenomena seperti meningkatnya cyberbullying, terus memudarnya kesopanan digital, terus kecanduan judi online sehingga menormalisasi perilaku menyimpang demi popularitas di media sosial. Menjadi bukti nyata adanya degradasi nilai di kalangan generasi muda. Kehadiran algoritma digital yang sangat personal ini perlahan mulai menggeser fungsi kompas moral konvensional dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kondisi tersebut diperparah oleh adanya kesenjangan strategi di lembaga pendidikan dan keluarga yang cenderung gagap dalam membentengi remaja dari dampak negatif teknologi. Pola doktrinisasi moral salah satu arah dinilai sudah kehilangan taji di hadapan canggihnya dunia maya, sehingga diperlukan reorientasi strategi pendidikan karakter yang lebih adaptif dan berbasis digital. Pendidikan karakter tidak boleh lagi sekedar menjadi hafalan teori di kelas, melainkan harus mengintegrasikan nilai-nilai integritas, empati, dan tanggung jawab langsung di dalam ekosistem digital Gen Z. Oleh karena itu, merumuskan strategi yang baru taktis dan konseptual menjadi sebuah urgensi nasional yang untuk menyelamatkan moralitas generasi penerus bangsa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Keterkaitan dengan wawasan pendidikan, strategi menghadapi krisis moral generasi Z memiliki keterkaitan yang erat dengan wawasan pendidikan karena pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tapi juga pada pembentukan karakter moral peserta didik. Di era digital, generasi Z menghadapi berbagai tantangan seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, budaya instan, dan menurunnya etika dalam berinteraksi di media sosial.
Melalui pendidikan karakter, sekolah dapat menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleransi, dan etika digital. Hal ini sejalan dengan wawasan pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang cerdas, berakhlak, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dengan demikian, pendidikan karakter menjadi strategi penting untuk mengatasi krisis moral generasi Z serta menciptakan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki moral dan etika yang baik dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu di sini ada 2.3 yaitu analisis. Kebijakan pendidikan karakter di era digital saat ini mengalami pergeseran paradigma dari perbatasan gawai menuju pembentukan kewarganegaraan digital atau digital citizenship. Secara teoritis, kebijakan ini berupaya mengisi kekosongan regulasi moral atau police vacuum akibat pesatnya teknologi dengan mengintegrasikan etika cyber atau netiquette langsung ke dalam kurikulum, seperti fokus pada literasi digital, pencegahan cyberbullying, dan penyaring hoax. Karakter tidak lagi diukur sekadar dari kesantunan fisik, melainkan dari bagaimana siswa menavigasi algoritma dan berinteraksi di ruang digital atau digital habitus. Namun, tantangan terbesar implementasi kebijakan ini adalah adanya kesenjangan kompetensi antara guru sebagai imigran digital dan siswa sebagai penutur asli digital, serta kuatnya arus paparan media sosial yang sering kali meredukasi nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Pada akhirnya, esensi kebijakan pendidikan karakter saat ini bukan lagi sekedar materi moral yang dihafalkan, melainkan upaya membangun kompas merah internal agar siswa tetap humanis dan bertanggung jawab di tengah rimba digital. Sebagai tambahan analisis, kebijakan terkini juga mulai mengadopsi pendekatan pendidikan sosio-emosional atau SEL berbasis digital untuk memitigasi dampak buruk kesehatan mental akibat kecanduan gawai dan fobia ketinggalan tren atau FOMO. Fokus kebijakan kini diperluas ke ranah makro melalui teori tri pusat pendidikan yang dimodifikasi di mana pembentukan karakter tidak lagi dibebankan mandiri kepada sekolah, melainkan menuntut regulasi yang memaksa kolaborasi aktif antara keluarga atau kontrol durasi layar, dan penyediaan platform teknologi algoritma ramah anak. Selain itu, tantangan baru yang mulai diantisipasi oleh kebijakan masa kini adalah penetrasi kecerdasan buatan AI seperti generatif AI yang menggeser definisi kejujuran akademik dari sekedar tidak mencetak teman menjadi etika penggunaan AI secara transparan. Sayangnya, pendekatan kebijakan cyber ini masih sering bersifat reaktif, menangani kasus setelah viral daripada preventif, sehingga evaluasi kebijakan ke depan wajib mendorong standarisasi asesmen karakter yang tidak lagi menguji teori moral, melainkan mengukur jejak digital dan tingkat empati siswa di ruang publik virtual. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tantangan dan peluang di era digital. Pendidikan karakter pada era digital menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara peserta didik belajar, berinteraksi, dan memperoleh informasi. Oleh karena itu, pendidikan karakter tidak hanya berfokus pada pembentukan moral secara langsung, tetapi juga pada kemampuan peserta didik dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Tantangan pendidikan karakter di era digital itu ada 3. Yang pertama itu ada penyalahgunaan media sosial. Peserta didik memiliki akses yang sangat mudah terhadap media sosial apabila tidak disertai pengawasan dan literasi digital yang baik. Media sosial dapat memicu perilaku negatif seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, hingga perundungan cyber. Yang kedua itu ada ketergantungan terhadap teknologi. Penggunaan teknologi secara berlebihan dapat menimbulkan kecanduan internet atau media sosial yang berdampak pada menurunnya disiplin, tanggung jawab, serta motivasi belajar. Yang terakhir ada menurunnya interaksi sosial secara langsung. Intensitas penggunaan gawai menyebabkan interaksi tatap muka menjadi berkurang. Kondisi ini dapat menghambat perkembangan empati, kemampuan komunikasi, kerjasama, dan kepedulian sosial peserta didik. Selain tantangan, ada juga peluang. Peluang pendidikan karakter di era digital.
Yang pertama yaitu ada pengembangan literasi digital. Era digital memberikan kesempatan untuk menanamkan kemampuan berpikir kritis, etika digital, keamanan digital, serta kemampuan memilah informasi secara bijaksana sebagai bagian dari pendidikan karakter. Yang kedua, ada pembelajaran yang interaktif dan menarik. Pemanfaatan aplikasi pembelajaran, multimedia interaktif, dan teknologi digital dapat meningkatkan motivasi belajar sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam proses pembelajaran. Yang terakhir ada kolaborasi antar sekolah, orang tua, dan masyarakat. Teknologi komunikasi mempermudah koordinasi antara guru, orang tua, dan masyarakat dalam memantau perkembangan karakter peserta didik melalui berbagai platform komunikasi digital. Next. Selanjutnya ada solusi atau rekomendasi. Berdasarkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pendidikan karakter di era digital, diperlukan strategi yang melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah. Upaya tersebut bertujuan untuk membentuk generasi Z yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tapi juga karakter yang kuat serta mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Ada 5, yaitu pertama, integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran. Pendidikan karakter perlu diintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran dan kegiatan sekolah agar nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama, serta kepedulian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga diharapkan menjadi teladan dalam membangun budaya sekolah yang berkarakter, sehingga peserta didik memperoleh pengalaman nyata dalam mengamalkan nilai-nilai tersebut. Yang kedua, ada peningkatan kompetensi guru dalam literasi digital. Guru perlu meningkatkan kompetensi dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai media pembelajaran sekaligus membimbing peserta didik agar mampu menggunakan teknologi secara etis dan bertanggung jawab. Pelatihan mengenai literasi digital, etika digital, dan pemanfaatan AI dalam pembelajaran perlu terus dikembangkan agar kualitas pendidikan karakter semakin optimal. Selanjutnya ada penguatan peran keluarga dan masyarakat. Pendidikan karakter tidak hanya jadi tanggung jawab sekolah, tapi juga memerlukan dukungan keluarga dan masyarakat. Orang tua perlu memberikan pendamping terhadap penggunaan media digital, sedangkan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pembentuk karakter melalui berbagai kegiatan sosial dan edukatif. Dan yang keempat, ada penguatan digital etika bermedia. Ada pada saat ini. Selanjutnya yang terakhir yang nomor 5, pemanfaatan AI secara bertanggung jawab. Pemanfaatan AI dalam dunia pendidikan perlu disertai dengan pemahaman mengenai etika penggunaan teknologi. AI hendaknya digunakan sebagai alat bantu belajar untuk meningkatkan pemahaman, kreativitas, dan produktivitas, bukan sebagai sarana untuk melakukan plagiarisme atau mengurangi kejujuran akademik. Oleh karena itu, sekolah perlu menyusun pedoman penggunaan AI yang bertanggung jawab bagi guru maupun peserta didik. Next. Selanjutnya ada bab 3, penutup. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi generasi Z yang tumbuh dan berkembang di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi. Kemudahan dalam mengakses informasi, berkomunikasi, dan memanfaatkan berbagai platform digital memberikan banyak manfaat bagi proses pembelajaran maupun pengembangan diri. Namun di balik berbagai kemudahan tersebut terdapat tantangan yang tidak dapat diabaikan, seperti menurunnya etika dalam berkomunikasi, penyebaran informasi yang tidak benar, cyberbullying, penyalahgunaan kecerdasan buatan, serta berbagai bentuk penyimpangan perilaku yang dapat mempengaruhi karakter generasi muda. Oleh karena itu, pendidikan karakter menjadi fondasi yang sangat penting dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, tanggung jawab, disiplin, empati, serta kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perkembangan zaman. Pendidikan karakter tidak cukup hanya diberikan melalui teori di dalam kelas, melainkan harus diterapkan secara nyata melalui keteladanan, pembiasaan, dan kerjasama yang berkesinambungan antara sekolah, keluarga, masyarakat, serta pemerintah. Sinergi dari seluruh pihak tersebut akan menciptakan lingkungan yang mampu mendukung terbentuknya karakter positif pada peserta didik. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dan artificial intelligence
hendaknya diposisikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kreativitas, bukan sebagai alat untuk mengurangi kejujuran akademik maupun tanggung jawab pribadi. Literasi digital, etika bermedia, dan kemampuan menyaring informasi harus terus dikembangkan agar peserta didik mampu menggunakan teknologi secara bijaksana, tanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Sekian, itu tadi adalah penjelasan tentang buku saku yang telah dibuat oleh kelompok 5. Video pembahasan buku saku bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah wawasan pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Evita Soraya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok kami. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.